Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid Ibni Anwar, NRP 15 2019 129 bersama teman saya Faisal Fadilah, NRP 15 2019 119 akan mempresentasikan tentang pendeteksi kebakaran berbasis IoT. Latar belakang. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjalanan api, asap, dan gas yang ditimbulkan. Kebakaran adalah terjadinya api yang tidak dikehendaki. Bagi penghuni atau pemilik rumah, kebakaran rumah dapat merupakan penderitaan dan malapetaka, khususnya terhadap mereka yang tertimpa musibah dan dapat berakibat cacat fisik, trauma, bahkan kehilangan pekerjaan. Sedangkan bagi rumah sendiri akan dapat menimbulkan banyak kerugian, seperti terbakarnya dokumen penting dan rusaknya properti. Kebakaran merupakan salah satu kecelakaan yang paling sering terjadi. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, kebakaran juga dapat merusak lingkungan serta gangguan kesehatan yang diakibatkan dari asap kebakaran tersebut. Upaya pemadaman kebakaran biasanya dilakukan secara gotong royong oleh warga dengan peralatan seadanya. Sebelum satuan pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian, masalah yang sering terjadi selama ini adalah keterlambatan kehadiran satuan pemadam kebakaran di lokasi kebakaran. Hal ini disebabkan karena 3 hal. Pertama, kurangnya kesiapsiagaan petugas. Kedua, padatnya lalu lintas di jalan menuju lokasi kejadian. Ketiga, terlambatnya informasi yang diterima dari sisi pemilik rumah. Oleh sebab itu, sebuah sistem pemadam kebakaran harus dapat mendeteksi tanda-tanda kebakaran. Semakin cepat dan akurat sebuah sistem mengetahui tanda-tanda kebakaran, maka akan semakin cepat pula sistem tersebut untuk mengambil keputusan dalam mencegah meluasnya api. Perancangan sistem. Di dalam flowchart ini dimulai dengan start, kemudian pembacaan sensor MQ2 atau sensor asap. Sensor asap ini berguna untuk mendeteksi ada atau tidak adanya asap. Jika ada asap tetapi kurang dari 350, maka sensor ini akan mengulangi dari awal dan mendeteksi kembali. Jika lebih dari 350, maka akan dilanjutkan ke sensor api. Jika belum terdeteksi api, maka sensor ini akan mengulangi kembali dari sensor asap. Jika terdapat api, maka kedua sensor ini akan mengirimkan datanya ke Arduino. Dari Arduino ini diteruskan ke ESP8266 dan LED yang menyala. ESP8266 ini berguna untuk menghubungkan Arduino dengan internet. Data yang diterima dari Arduino tadi akan disalurkan ke internet melalui ESP8266 sehingga muncul notifikasi di handphone user. Kemudian selesai. Untuk lebih singkatnya lagi, di sini ada rangkaian yang lebih simpel. Sensor asap dan sensor api dihubungkan ke dalam Arduino. Sensor asap dan sensor api ini jika mendeteksi asap dan api, maka Arduino akan memproses sehingga LED menyala dan disalurkan menuju internet melalui ESP8266 dan muncul sebagai notifikasi di handphone user masing-masing. Kemudian ini adalah rangkaian untuk masing-masing dari sensor atau alat yang digunakan. Yang pertama ada flame sensor. GND dihubungkan ke dalam GND sendiri. Output itu dihubungkan dengan pin di Arduino nomor 7 dan VCC ke 5 volt atau 3,5 volt. Untuk MQ2 atau sensor asap dihubungkan VCC dihubungkan ke 5 volt atau 3,5 volt. Output dihubungkan ke A0 di Arduino dan GND ke GND. Sama halnya dengan ESP8266. GND dihubungkan ke GND, VCC dihubungkan ke 5 volt, 3,5 volt, dan pinnya dihubungkan ke pin 3 di Arduino. Implementasi. Sensor flame mempunyai keluaran sinyal digital yang berupa 1 dan 0 atau low dan high. Pada gambar di bawah, sensor mendeteksi adanya api, maka nilai yang terdapat pada serial monitor adalah 1. Berikut adalah data-data dari serial monitor. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan ini 1 itu berarti terdeteksi api. Gambar dan selanjutnya
Dapat dilihat dari sensor MQ2 mendeteksi adanya asap yang melebihi kadar yang ditentukan, dan sensor flame mendeteksi adanya api. Yang selanjutnya data akan diproses oleh Arduino dan data akan dikirimkan ke web ThinkSpeak melalui modul Wi-Fi IS8266 yang akan mengupdate data field 1 dan field 2 ke ThinkSpeak melalui API key yang sudah dicantumkan pada coding tersebut, sehingga grafik akan bergeser sesuai data yang diperoleh. Berikut adalah grafik kedua field atau kedua sensor yang mendeteksi adanya asap yang melebihi kadar, dan sensor flame yang mendeteksi adanya api pada web ThinkSpeak. Nah, berikut adalah gambar-gambarnya. Bisa dilihat pada field 1, ini adalah dari sensor asap ya. Dilihat dari sini adanya data-data dari 1,8 sampai 2, mau hampir ke 2. Nah, ini naik. Kalau misalkan ini sensor api, sensor flame itu tidak terdeteksi 0000 sampai akhirnya terdeteksi, dan ini pun LED pun pasti akan menyala di sini. Dan selanjutnya, pada handphone tidak hanya menerima sensor notifikasi, tetapi juga menampilkan data pembacaan sensor seperti berikut ini, nih, ini seperti di gambar ini. Sensor MQ2 1,72. Ini adalah data yang diperoleh dari Arduino dan dikirimkan ke notifikasi handphone kalian. Dan di sebelahnya juga sama, ini sensor api. Nah, selanjutnya gambar tersebut adalah notifikasi dari ThinkSpeak bahwa terdeteksi kadar asap yang melebihi batas, dan mendeteksi adanya api. Untuk notifikasi pada handphone akan bergetar dan mengeluarkan nada serta menampilkan tampilan warning for sensor MQ2 dan warning for sensor flame seperti gambar berikut, serta LED pada alat akan menyala seperti pada gambar berikut. Dengan data seperti ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kebakaran di suatu ruangan atau gedung. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, di sini ada notifikasi warning peringatan dari sensor tersebut bahwa mendeteksi data-data yang melebihi wajarnya. Nah, warning, dan akan berbunyi ya nadanya, biasanya ada notifikasinya. Terus LED pada sensornya tersebut akan menyala, berarti itu akan terjadi bukan akan sih, tapi telah terjadi kebakaran. Sumber ini didapat dari Haris Odi Rinaldi, Mukhtar Yahya, Ferandi Alif F, Jurnal Ilmiah Sentrum 7.2 2018 228 strip 236. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.